Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Setiono Nugroho dari kelas 308 Program Studi Diploma 3 PBB Penilai. Di sini saya akan melakukan tutorial cara membuat titik, garis, dan menghitung luas bidang serta memberikan teks pada titik dengan menggunakan AutoCAD. AutoCAD yang saya pakai di sini adalah AutoCAD yang versi 2016. Ini adalah tampilan dari bidang yang akan kita buat pada AutoCAD. Di sini terdiri dari titik, kemudian ada garis, kemudian ada penamaan titik ini berupa huruf, dan kita akan mencari luas dari bidang ini. Oke, kita mulai saja dengan menggunakan aplikasi AutoCAD. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat batas bidang pada gambar, yaitu dengan mengetikkan limits pada command bar. Kita enter. Nah, di sini kita ditanya specify lower left corner, itu maksudnya adalah kita disuruh menentukan batas kiri bawah dari bidang ini, bidang pada AutoCAD ini. Di sini saya mengambil koordinat X-nya adalah -10 dan koordinat Z-nya adalah -10. Kemudian kita enter. Nah, untuk selanjutnya kita ditanya lagi specify upper right corner. Di sini kita disuruh menentukan batas kanan atas dari bidang pada AutoCAD ini. Di sini saya memilih koordinat X-nya adalah 10 dan Y-nya adalah 10. Nah, karena belum terjadi perubahan, maka langkah yang kita lakukan setelahnya adalah dengan mengetikkan zoom pada command bar. Kita ketikkan zoom, kemudian kita enter. Nah, di sini kita disuruh memilih antara zoom all, center, dynamic, dan seterusnya. Nah, yang kita pilih adalah all dengan cara mengeklik ini, atau kita juga dapat mengetikkan A di sini. Nah, sudah terjadi perubahan dan batas-batas dari AutoCAD ini sudah sesuai dengan apa yang kita tentukan tadi. Kemudian, langkah yang dapat kita tempuh selanjutnya adalah dengan membuat titik. Saya tampilkan dulu koordinat dari titik tersebut. Nah, cara membuat titik adalah kita dengan cara mengetikkan poin pada command bar. Kita ketikkan poin. Kita enter. Nah, di sini kita ditanya specify of point. Maksudnya adalah kita disuruh menentukan koordinat titik tersebut yang kita mau gitu. Di sini saya pada titik A adalah -1,4. Kita ketikkan saja -1,4. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul titik, tetapi masih terlalu kecil. Kita dapat memperbesar titik tersebut agar terlihat dengan cara mengetikkan DDP type pada command bar. Oke, kita ketikkan DDP type. Kita enter. Nah, di sini terdiri dari berbagai titik yang dapat kita pilih. Di sini saya memilih node yang ini. Kemudian di sini ada point size. Ini maksudnya adalah ini adalah ukuran dari titik tersebut terhadap seluruh bidang gambar yang ada pada AutoCAD ini. Di sini saya memilih 5% dari bidang gambar di sini. Kemudian kita disuruh memilih antara set size relative to screen dan set size in absolute units. Kalau kita pilih yang relatif, berarti saat kita zoom in atau zoom out, maka titik tersebut akan mengikuti bidang tersebut. Tetapi kalau kita memilih yang absolut, maka saat kita zoom in ataupun zoom out, titik tersebut tidak menyesuaikan sehingga kita harus atur lagi. Di sini saya memilih yang relatif. Kemudian klik OK. Nah, sudah berubah ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah
hal yang serupa, yaitu dengan mengetikkan B. Terdapat tambahan, apabila teman-teman semua ini terjadi kesalahan saat mengetikkan poin, maka yang dapat kita lakukan adalah dengan mengklik titik yang kita anggap salah. Nah, hingga terdapat warna biru pada titik tersebut. Kemudian pada keyboard kita pencet delete. Nah, titik tersebut akan hilang. Sekarang kita ketikkan dulu semua titik ini. Kita klik poin. Kita enter. Minus 1,4. Kita enter. Kemudian titik B-nya adalah langkah selanjutnya agar cepat adalah kita enter. Nah, otomatis akan keluar poin tersebut. Kemudian kita ketik lagi minus 3,3. Kita enter. Kita enter lagi. Ketik minus 6,3. Kita enter. Enter lagi. Minus 6,0. Minus 4, minus 4. Minus 3, minus 6, minus 2, minus 3, 0, minus 5, 5, minus 5, 6, minus 3, 3, minus 2, 3, 0, 6,2, 6,4, 3,3. Nah, sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah kita membuat garis antar titik-titik tersebut. Langkah yang dapat kita lakukan adalah dengan mengetikkan P-line pada command bar. P-line. Kita enter. Nah, di sini kita ditanya, spesifik start point-nya itu maksudnya adalah titik awal dari garis tersebut. Saya memilih titik A yaitu minus 1,4. Nah, di sini kita kan mau menghubungkan antara garis dengan titik-titik yang lain. Namun, itu tidak menjamin kita dapat mengenakan garis tersebut pada titik yang kita inginkan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka kita harus menjalankan atau mengetikkan OSNAP untuk menentukan titik-titik yang akan kita kenai garis tersebut. Kita escape dulu. Kita ketik OSNAP. Nah, di sini kita terdapat pilihan titik-titik apa aja yang akan dikenai garis tersebut. Sesuai dengan yang tadi, kita akan memilih yang node. Berarti kita pilih yang node untuk titik-titik tadi. Dan jangan lupa objek snap on-nya itu harus nyala. Kemudian kita klik OK. Oke. Nah, terus kita tadi ketik P-line seperti tadi. Kita enter. Spesifiknya minus 1,4. Kita enter. Nah, kita hubungkan ini. Kalau ada tanda-tanda seperti warna hijau, itu tandanya titik tersebut sudah terkena garis yang kita inginkan. Kita pencet saja, kemudian kita seterusnya. Sampai akhir. Nah, sudah selesai, di escape. Nah, sudah terbentuk bidang seperti tadi yang kita inginkan seperti pada gambar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita memberi nama-nama pada titik-titik ini dengan cara mengetikkan teks pada command bar. Kita ketik teks. Terus kita enter. Nah, kita disuruh spesifik start point ini, maksudnya kita di sini saya akan memberikan nama yang pertama pada titik A, di sini. Kita klik. Kemudian kita disuruh menentukan tingginya.
tingginya itu kita kira-kira aja segini, kita klik. Nah, selanjutnya kita disuruh menentukan orientasi rotation dari titik tersebut. Di sini karena kita menginginkan rotation yang tegak, maka kita ketikkan saja di sini 0. Terus kita enter. Nah, kita ketikkan A. Kita enter. Nah, sudah selesai. Untuk titik-titik yang lain agar ukurannya seragam, maka kita klik yang tadi, teks yang tadi, yang A tadi. Nah, terus pada keyboard kita pencet Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Nah, kita letakkan di titik yang akan kita beri nama. Nah, lakukan hal yang serupa, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi di titik-titik yang lain. Ctrl V. Nah, Ctrl V di titik yang lain. Ctrl V. Sampai selesai, Ctrl V. Nah, setelah selesai, maka kita akan mengganti huruf-huruf yang lain ini sesuai pada bidang yang sudah kita lihat tadi. Caranya adalah dengan mengklik 2 kali pada yang akan diganti, kemudian kita ganti. Kita enter. Sampai selesai. Nah, sudah selesai, bidang yang kita inginkan sudah selesai. Terus langkah yang selanjutnya adalah kita akan menentukan luas dari bidang ini. Cara yang dapat kita lakukan adalah mengetikkan list pada command bar. Kita ketikkan list di sini. Kita enter. Nah, di sini kita disuruh menentukan objek mana yang akan kita tentukan luasnya. Kita arahkan ke objek ke bidang yang tadi kita sudah bentuk. Kemudian kita kita klik. Nah, terus kita enter. Nah, di sini akan menentukan luas dari bidang yang kita buat tadi, yaitu pada bidang tadi luasnya adalah 80,5 dan juga panjang dari di sini dalam artian adalah keliling dari bidang yang kita buat tadi adalah 46,2243. Dan di sini kita juga ditentukan terdapat koordinat-koordinat yang telah kita buat tadi tertulis di sini. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.